application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu yang menimbulkan kontroversi gitu ya. Baru ini bukan soal pemilu lah ya, ini soal bisa dibilang bisnis karena ini melibatkan Bill Gates ya. Dalam hal ini Bill Gates, ntar kita lihat lah ya, dia mendapatkan cap di balik bisnis ini gitu disebutnya. Padahal ya nanti kita lihat lah ya. Jadi gini ceritanya. Baru-baru ini ada video ya dari bekas Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Siti Fadila ya. Nah, di video itu, saya lihatnya sekilas sih ya. Jadi dikatakan bahwa Ibu Siti Fadila ini menyorot soal penyebaran nyamuk Wolbachia. Ini ngucapnya mesti hati-hati nih ya. Wolbachia ya sebutnya. Nah, ini katanya adalah misi dari Bill Gates nih yang bisa begini begitulah, kita lihat nanti ya. Ini lucu nih ya. Jadi katanya inovasi teknologi dalam hal ini dalam menggunakan bakteri Wolbachia diributkan oleh warga ya. Ini karena tidak adanya, menurut saya ya, tidak adanya edukasi yang tepat gitu ya dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, sehingga muncullah berita-berita yang menurut saya tidak tepat, bahkan justru merugikan program ini. Nah, kita lihat dulu deh ya. Jadi di sini ada berita bahwa Kementerian Kesehatan akan menyebarkan 20 juta jentik nyamuk berwolbachia di Bali. 20 juta jentik nyamuk. Nah, oleh karena itu pengurus maksud saya, Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Zurban angkat suara. Ya. Nyamuk ini dikasih nama nyamuknya Bill Gates. Kenapa? Nanti kita lihat ya, kenapa dikasih nama nyamuk Bill Gates gitu ya. Padahal Bill Gates di sini cuma sebagai salah satu sebut saja penyandang dana melalui foundationnya ya. Kan Bill Gates ini sering menyumbang untuk kepentingan sosial. Jadi bukan perusahaannya Bill Gates yang bikin nyamuk ini. Ini menarik ya. Nah, ada satu proyek ya yang dikembangkan oleh WMP, singkatan dari World Mosquito Program, yaitu sebuah perusahaan milik Monash University di Australia. Jadi ini nyamuk ini dikembangkan oleh WMP, World Mosquito Program, sebuah perusahaan milik Monash University di Australia. Ya, pihak ini mengatakan penerapan inovasi teknologi ini yaitu menyebarkan jentik-jentik nyamuk Wolbachia ini untuk menurunkan penyebaran DBD atau demam berdarah di Indonesia. Kok bisa Pak nyamuk dilepaskan untuk menurunkan? Wah, nanti kita lihat ya. Jadi katanya teknologi Wolbachia ini merupakan salah satu inovasi yang melengkapi strategi pengendalian yang berkasnya sudah masuk Stranas, strategi nasional. Artinya ini sudah diakui, maka masuk dalam strategi nasional. Jadi tujuan dikembangkan proyek ini katanya untuk menurunkan penyebaran DBD, demam kuning, dan chikungunya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena bakteri Wolbachia yang dikandung oleh nyamuk Wolbachia juga dapat melumpuhkan virus yang membawa itu penyakit demam berdarah, dengue, ya.
yang terkandung dalam nyamuk Aedes aegypti, ya. Nah, jadi nyamuk ini, nyamuk Wolbachia ini berfungsi seperti vaksin, ya. Tapi yang divaksin itu nyamuknya, nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan demam berdarah. Supaya apa? Supaya tidak menyebarkan virus ke manusia, ya. Nah, jadi ketika nyamuk Wolbachia itu dilepaskan, dia akan tanda kutip mengawini gitu ya, nyamuk Aedes aegypti, sehingga dengan cara itu dia memvaksin tanda kutip nyamuk-nyamuk Aedes aegypti, ya, sehingga tidak bisa lagi menularkan virus demam berdarah. Nah, program ini sudah berhasil digunakan di beberapa bagian Brasil, Kepulauan Cayman, Panama, India, dan Singapura, dan juga Sri Lanka yang dihebohkan. Nanti kita lihat ya. Nah, di Indonesia ya, ternyata sebelumnya nyamuk Wolbachia ini sudah pernah disebar. Jadi bukan sekarang aja. Ya, tepatnya di mana? Di Yogyakarta. Dan diteliti oleh Universitas Gadjah Mada. Nanti kita lihat lagi beritanya ya. Hasilnya mengejutkan. Apa itu? Kasus demam berdarah pada daerah yang diteliti mengalami penurunan sampai 77%. Ya, begitupun dengan persentase pasien yang dirawat di rumah sakit turun sampai 86%. Jadi sudah pernah dilepas di Jogja. Kenapa baru ribut sekarang? Ini lucu nih ya, negeri Konoha kita ya. Lanjut nih, menurut TV One News juga katanya, sekarang ini, tahun ini, Bali menjadi tempat penyebaran selanjutnya setelah Jogja ya. Namun, pejabat sementara Gubernur Bali sepakat untuk melakukan penundaan. Nah, orang-orang seperti, wah, hore ditunda, hebat nih. Karena ini nyamuk belum bisa merusak bla bla bla. Nanti kita lihat lagi lah beritanya ya. Karena ada masyarakat yang belum setuju. Nah, di tengah masyarakat ada pro dan kontra ya. Seperti katanya ada kemungkinan mutasi yang bisa mengarah pada sifat ganas ya. Kan juga sudah ada metode untuk pembasmian nyamuk, misalnya pembersihan genangan air dan sebagainya, sehingga ditolak di Bali ya. Nah, suatu badan yang namanya EPA atau EPA, Environmental Protection Agency, menyatakan bahwa nyamuk transgenik ini atau Wolbachia ini tidak menimbulkan resiko bagi manusia, bagi hewan ataupun lingkungan. Ya, jadi nyamuk yang Wolbachia ini yang dilepas yang jantan gitu ya, dan dia tidak akan menggigit manusia katanya ya, sehingga tidak membahayakan dan tidak ikut menyebarkan virus Zika serta patogen lainnya. Malah nyamuk jantan ini akan mengawini lah, sebut saja membuahi nyamuk Aedes aegypti yang betina. Sehingga dalam tanda kutip itulah cara dia memberi vaksin kepada si nyamuk Aedes aegypti supaya tidak bisa lagi menyebarkan virus demam berdarah. Nah, di Amerika Serikat penggunaan nyamuk transgenik ini sudah diatur oleh EPA atau EPA yang tadi saya sebut ya. Nah, tapi sayangnya di Indonesia ini bekas Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Nggak tahu kenapa ya, saya sering perhatikan Ibu Siti ini sering memberikan video-video yang kontroversi lah, nggak tahu lah ya. Dia mempertanyakan penyebaran juta nyamuk Wolbachia untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Menurut Ibu Siti katanya, upaya itu dinilai mengusik kedaulatan bangsa Indonesia. Di mana ya Bu ya mengusik kedaulatan bangsa Indonesia ya? Lantaran belum tahu bagaimana dampak penyebaran Wolbachia ke depannya. Lah sudah Bu, sudah diteliti. Di Indonesia pun UGM sudah menelitinya. Astaga naga gitu ya. Tapi ya sudahlah, ya namanya kan Ibu Siti ya kan sering membuat video-video kontroversi. Menurut saya loh ya, kan saya sudah sering lihat. Dulu juga soal vaksin COVID. Ya, adalah videonya Ibu Siti yang agak kontroversi. Nah, jadi
Informasi menurut Kementerian Kesehatan, efektivitas dari nyamuk Wolbachia itu sendiri sudah diteliti sejak tahun 2011 alias 12 tahun yang lalu. Ya, yang dilakukan bersama-sama oleh World Mosquito Program atau WMP di Yogyakarta dengan dukungan filantropi Yayasan Tahia. Wah, panjang lagi lah ceritanya yayasan ini. Kenapa yayasan filantropi? Filantropi adalah yayasan yang suka menyumbang untuk kegiatan sosial lah ya. Sudah diteliti sejak 2011, 12 tahun yang lalu ya. Penelitian itu dilakukan melalui fase persiapan, pelepasan Aedes aegypti yang sudah divaksin dengan Wolbachia dalam skala terbatas pada rentang 2011 sampai 2015, 4 tahun. Jadi ini informasi cocok lah untuk Ibu Siti yang mungkin dia nggak ngerti atau nggak tahu ya. Sudah Bu, sudah diteliti dari tahun 2011 sampai 2015 ya. Ini bukan program kita, maksudnya bukan program Kementerian Kesehatan ya. Ini adalah program World Mosquito ya. Ini program filantropi, program yang diberikan untuk mendukung apa ya, hal-hal yang sosial lah ya. Nah, jadi, waduh, katanya ya, Ibu Siti menyoroti, ini bukan program kita, ini programnya yang WMP itu, ya, yang dari Monash University. Nah, jadi katanya dari luar mereka itu peneliti, tapi yang diteliti adalah bangsa kita. Ini yang membuat ketidaknyamanan menurut saya, kata Ibu Siti. Sebagai bangsa yang berdaulat, lah baguslah ada orang yang gini loh, mungkin di Australia itu tidak banyak demam berdarah, tapi di Indonesia atau negara-negara Asia banyak. Ya baguslah kalau ada orang yang mau meneliti untuk membantu mengurangi penyebaran kasus demam berdarah di Indonesia. Kenapa heran Bu? Ya. Oke deh, nggak ngerti saya. Oke, lanjut lagi. Apalagi yang menarik ini ya. Kemudian ada juga video ya dari bapak-bapak itu di TikTok gitu ya. Bapaknya siapa saya lupa. Dia marah-marah. Ini TNI tentara harus aktif ini karena ada jutaan nyamuk Wolbachia yang mau dilepas di Bali. Sekarang sudah ada di Lovina. Wah, aduh panjang dah tuh videonya. Saya kemarin dapat dari beberapa teman. Ya saya jawab, nggak begitu ya. Di situ di videonya dikatakan program penyebaran nyamuk Wolbachia itu di Sri Lanka bahkan melipat gandakan, menaikkan kasus DBD sampai 600%. Saya cari-cari nggak ketemu tuh. Yang ada saya lihat begini nih, bahwa melepas Wolbachia itu di Sri Lanka itu sudah sejak Februari 17 tahun 2020. Sejak 3 tahun yang lalu. Dan tidak ada berita bahwa DBD di Sri Lanka naik 600%. Tapi video itu dipercaya loh ya. Dan disebar-sebarkan gitu ya. Nah itulah negeri Konoha kita ya. Dapat berita sedikit heboh, dipercaya kebenaran langsung disebar. Masih mending kalau ada orang yang nyebar ke saya nanya, ini benar nggak ya? Gitu. Ya saya jawab nih sekarang, nggak benar. Nah, ini juga ada turnbackhoax.id. Penyebaran nyamuk Wolbachia adalah misi Bill Gates menyebabkan kerusakan genetik. Ada lagi isu yang beda. Katanya nyamuk Wolbachia itu bisa merubah gen seseorang menjadi LGBT. Astaga. Ya. Nah, Liputan 6 juga memberikan konfirmasi bahwa tidak benar penyebaran nyamuk Wolbachia ini untuk membentuk genetik LGBT di masyarakat. Aduh, aneh-aneh aja nih isunya ya. Justru kalau kita baca di Liputan 6, Wolbachia itu bisa menurunkan proporsi rawat pasien DBD itu sampai 86% ya. Ya kan di Jogja dan Kabupaten Bantul sudah dilakukan uji coba tahun 2022, tahun lalu. Hasilnya di lokasi yang telah disebar Wolbachia terbukti mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77% dan menurunkan proporsi rawat di rumah sakit sebesar 86%. Ya, jadi nggak usah paranoid lah. Ya, Wolbachia juga sudah diterapkan di 9 negara lain. Ya, misalnya apa? Brasil, Australia sendiri, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Meksiko,
Kiribati, New Caledonia, dan Sri Lanka. Ya, Nah, pilot project di Indonesia dilaksanakan di 5 kota, yaitu Kota Semarang, Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Kupang, dan Kota Bontang. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan juga bahwa kalau kita lihat di inilah.com, orang dibikin heboh karena ada Bill Gates itu ya. Padahal Bill Gates tuh cuman menyandang dana gitu, memberikan sumbangan dana untuk penelitian ini. Jadi di sini dicurigai ini adalah konspirasi Bill Gates ini. Atau jangan-jangan benar untuk menyelamatkan kita dari demam berdarah. Yang benar adalah ya untuk menyelamatkan umat manusia dari demam berdarah. Nah, di bisnis juga membahas mengenai isu nyamuk Wolbachia ini, ya, yang orang bilang berbahaya ini, bisa jadi bikin orang LGBT. Bahkan tadi video yang di TikTok bilang di Sri Lanka itu gagal itu tingkat pasiennya naik 600%. Nah, pakar bilang nggak benar itu semua, ya. Nah, Bill Gates ini campur tangan hanya untuk menyandang dananya saja, ya. Nah, di sini ada pernyataan resmi nih dari Universitas Gadjah Mada. Apa yang dikatakan oleh Universitas Gadjah Mada? Wolbachia ini adalah inovasi dalam pengendalian dengue global. Demam berdarah global. Lah, terus Anda masih percaya gitu ya sama video-video yang bilang, hati-hati ini kedaulatan bangsa bisa hancur dengan Wolbachia. Ya, kalau yang ngomong itu benar-benar peneliti gitu ya, yang punya keahlian gitu ya, ya oke lah kita boleh dengarkan. Tapi kalau orang yang cuman bagaimana ya, hanya untuk menimbulkan keresahan, kasih senyum aja gitu ya. Jadi jelas ya, nyamuk Wolbachia ini tidak berbahaya, tidak akan merubah seseorang jadi LGBT, bahkan bisa katanya bisa jadi apa ya, kaki gajah, bisa begini, bisa begitu. Aduh, enggak deh, orang sudah dari berapa tahun yang lalu kalau sudah ada, WHO pun akan menyetop ini program. Malah sekarang dibilang seakan-akan ini ada sistematis suatu cara yang sistematis untuk merusak bangsa ini ya. Wah, aduh kacau deh itu video tuh ya. Saya sih lagi berharap yang nyebar-nyebarin video itu tuh dituntut undang-undang ITE aja gitu ya, karena itu menyebarkan berita bohong sebenarnya. Oke, itu aja dari saya gitu ya. Saya nggak dibayar oleh Kementerian Kesehatan, saya cuman kasihan aja sama orang-orang yang langsung percaya sama video-video yang kesannya apa gitu ya, Wolbachia ini bisa merusak, bisa apa. Padahal ini suatu program untuk pengendalian demam berdarah. Oke deh, itu saja ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.